Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast BMT Bring Harjo. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu dari Teras Malioboro 2 Yogyakarta. Beliau seorang pedagang kaos yang selalu menjadi oleh-oleh yang dirindukan oleh para wisata untuk membeli kaos tersebut. Siapa dia? Mari kita sapa. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ning, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya. Jogja itu menarik, katanya dibuat dari rindu ya Bu ya, angkringan dan rindu. Masya Allah. Bu Ning, kaos kan satu hal yang dimanapun ya kita berwisata gitu ya, mau di dalam negeri maupun luar negeri, biasanya kita selalu mencari kaos setempat yang ada tulisnya Malioboro atau tulisnya Singapura, Malaysia, Korea, dimanapun kita berada. Mungkin Bu Ning bisa cerita dong sama kita, sudah berapa lama sih Bu ini jualan kaos di Malioboro? Mungkin dulu Malioboro dulu kali ya Bu ya. Dan sekarang kan Malioboro sudah berubah wajah gitu ya. Kalau dulu di pedagang kaki lima, di pinggir-pinggir gitu. Kalau sekarang sudah dimasukkan ke teras 2. Mungkin Ibu bisa cerita tentang kenapa pilih kaos, kemudian sudah berapa lama sih jadi pedagang kaos di Malioboro? Monggo Bu Ning. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan kaos di Malioboro itu kurang lebih 25 tahun. Wow. 25 tahun sih, kurang lebih nggih. Oke. Dan lebih menariknya itu dari dulu tuh saya suka tantangan. Iya. Jadi kaos ini tuh kalau jual kaos motif-motifnya itu. Jadi lebih ke yang apa ya? Berubah-berubah gitu Bu. Dan tapi kalaupun ada motif baru saya juga nggak langsung oh ini bagus enggak. Saya tetap oh ini yang laku, ini yang gambar-gambar tradisional yang laku yang mana seperti itu. Jadi memang saya lebih sejak tertarik awal ke kaos, Bu? sejak awal kaos memang. Sejak awal kaos. Dan sampai hari ini konsisten jual kaos. Konsisten. Kenapa Bu? Kenapa? Kaos. Karena lebih enak returnya. Kalau batik itu susah retur. Kalau kaos bisa retur. Bisa retur. Itu retur dari toko kita kembalikan, tapi kalau retur ke kita kan enggak. Kita ini sendiri. Iya. Kalau batik enggak. Kalau batik itu sulit returnya tuh sulit. Karena saya tahu sendiri kakak saya tuh retur batik itu ngembalinya susah. Ini kenapa kok kayak jahitannya kayak ini, padahal itu jelas-jelas retur dari mereka. Gitu. Kalau t-shirt enggak. T-shirt lebih gampang. Enggak ada retur malah. Misal kita retur ini kita tuker jadi lagi kita jual lagi untuk yang seperti itu. Jadi Ibu karena konsisten. konsisten Dari awal sampai sekarang masih jual kaos. T-shirt karena returnya gampang. Retur gampang. Nah, tetapi kan persaingan jual kaos di Jogja, kita sebut merek ya, Dagadu dan seterusnya itu kan banyak sekali gitu. Gimana menghadapi persaingan di mana Jogja menjadi kota pariwisata, kemudian kota kreatif, inovatif gitu ya, untuk tetap bertahan, untuk tetap konsisten sejak awal sampai hari ini, mungkin Ibu bisa cerita apa kiatnya sehingga kita bisa tetap bertahan dengan situasi dan kondisi yang begitu berubah, Bu? Pelayanan. Pelayanan. Jadi pelayanan kawan-kawan. Pelayanan itu nomor 1. Kalau kaos tuh banyak, merek banyak, silakan. Intinya 3, kita jujur. Produk yang kita jual itu seperti ini, kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Yang kedua, ambil untung nggak usah banyak-banyak. Dan yang ketiga, itu kita jangan sampai melukai hati calon pembeli. Meskipun keren banget teman-teman. Mereka nawarnya itu ya kadang-kadang ya tahu sendiri namanya ujian kan ya. Seperti itu. Pelayanan sih saya lebih ke santai. Jualan itu santai. Jadi semisal nawar sebentar ini Ki beliin siapa toh, saya bilang gitu. Suami. Ya kalau beliin suami itu jangan ditawar. Itu bukti tanda cinta kita ke suami. Mereka ketawa, senang seperti itu. Jadi lebih ke santai. Apalagi ada pesan-pesan khusus sih. Biasanya saya lebih sensitif kalau ada sepasang suami istri yang masya Allah pakai bajunya bagus, tasnya bermerek, tapi mau beliin untuk orang tua yang biasa. Saya arahkan ke yang bagus. Saya selalu bilang, jangan sampai kecewa gitu ya. Beliin siapa? Orang tua gitu. Oh, alhamdulillah. Orang tua masih ada. Bersyukur dong aku.
belikan yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang bagus, kualitasnya yang bagus. Kenapa? Dulu kita sewaktu kecil orang tua itu beliin baju kita yang terbaik, memilihkan sekolah yang terbaik, makanan yang terbaik. Sudah saatnya kita berbakti untuk mereka. Mereka masih ada, kita masih beruntung, rezeki banget masih bisa lihat senyum mereka. Kalau udah nggak ada nyesel nanti. Wah, gitu. Jadi saya lebih ke yang seperti itu. ini pedagang tapi sekalian dakwah ya. Meskipun masih belajar. Oke. Seperti Jadi itu. Bu Ning tadi teman-teman ya, teman-teman sahabat anggota dan masyarakat BMT Beringharjo, tadi yang paling penting gimana kita bisa konsisten dan bertahan dengan situasi dan kondisi kayak gini, pelayanan teman-teman. Jadi ngelayani pembeli itu jangan gampang putus asa atau marah, tetapi mungkin lebih kepada diarahkan ya, diarahkan. Kalau nggak mau yang putih ada yang hitam, ada yang krem, ada tulisnya ini, oh gitu, jujur. Ini jujur itu nomor 1 teman-teman. Jadi jujur itu hal yang penting. Mungkin itu ya kenapa Bu Ning bisa bertahan sampai hari ini, pelayanan, jujur, memberikan yang terbaik, mengarahkan pembeli gitu ya Bu ya. Karena memang saya sensitif kalau untuk orang tua atau untuk apa itu saya lebih kearahkan. Kadang ada anak-anak SMP itu yang mau beliin siapa katanya besti gitu. Saya nggak jangan beliin besti aku. Maksudnya bestinya itu maaf kalau anak sekarang itu katanya gebetannya di sekolah gitu kalau anak SMP. Saya arahkan ke ibunya. Beliin untuk ibunya atau untuk bapaknya saja. Saya lebih mengarahkan ke situ. Lucu ya pedagangnya ya, tapi menarik gitu loh. Lucu tapi menarik. Kadang mungkin ya kita jalan-jalan happy sama teman-teman, kita lupa dengan saudara kita lupa dengan orang tua kita. Tapi ini pedagang yang namanya Bu Ning antik ya, menarik gitu ya, mengarahkan secara tidak langsung membeli, bertransaksi tanpa sadar mereka diarahkan untuk lebih sayang kepada orang tua. Menarik Bu Ning, alhamdulillah. Lebih sayang ke suami, ke orang tua. Pernah ada yang nangis juga. Suaminya tuh pengen kaos. Aku pengen ini Bu, udah banyak gitu. Istrinya tuh bilang udah banyak. Bener ada itu seperti itu. Terus saya bilang, ngebet banget suaminya. Tapi saya pengen punya kaos Jogja. Kaos lain kan udah banyak gitu. Saya bilang, alhamdulillah ya Bu, masih ada suami, didampingin suami. Iya, suami ibu perhatian ya? Iya, dia nangis. Iya ibu, memang suami saya perhatian. Ya udah beli, akhirnya beli. Sebenarnya saya seperti itu, saya ngobrol seperti itu bukan, ayo biar dagangan saya laku. Enggak, saya cuman ini loh yang seharusnya kita lakukan tuh seperti ini gitu. Seperti itu meskipun saya masih banyak belajar, tapi memang ya harus seperti itu. Kita harus sayang. Ada nilai-nilai juga ya Bu ya, tidak hanya bicara transaksi omset naik. Tapi ternyata edukasi itu bisa dilakukan dimanapun ya, sekalipun dengan kita bertransaksi jual kaos ya Bu. Terus kalau saya dikeroyok, kebanyakan saya dikeroyok tuh, dikeroyok sama pembeli gitu kan. Saya bilang gini, sayangi diri Anda dan keluarga Anda, habiskan uang Anda di sini, mereka ketawa. Cair nggak jadi nawar, beli. Jadi sih lebih ke yang ini sih, lebih ke santai dan apa namanya? Saya enggak setiap orang yang pegang dagangan saya harus beli gitu enggak. Saya layani, saya benar-benar totalitas. Kalaupun nanti enggak jadi beli di tempat saya, belum rezeki, tapi saya enggak nyesel. Karena saya enggak nyuekin mereka, saya layani benar-benar yang saya. Silakan lihat dulu enggak apa-apa, enggak jadi beli enggak apa-apa. Enggak jadi beli enggak apa-apa, enggak masalah. Silakan. Jadi cek jahitan, silakan. Saya suka seperti itu. Itu Bu Ning lakukan sejak di kaki 5 maupun di teras 2 hari ini. Kaki 5 depan Mirota ya. Sampai orang itu geleng-geleng. Jadi kadang-kadang kan ada yang beli rombongan anak-anak itu kan mereka seneng banget. Tante teriak grup. Jadi ini bener-bener nggak ini gitu. Bu Ning kan gini ya. Tadi dari cerita itu Bu Ning ini kan totalitas banget ya dalam berdagang ya. Sampai harus memberikan arahan dan lain sebagainya. Tidak hanya semata-mata cerita omset, tapi bagaimana mereka menyayangi, bagaimana mereka memberikan kesan yang baik datang ke Jogja bersama keluarga gitu. Tentu ini kan usaha ini milik sendiri kan, Bu Ning? Bukan, saya karyawan. Oh, statusnya karyawan. Status karyawan. Kalau untuk di luar jam kerja saya adik dari yang punya usaha ini, tapi kalau di jam kerja saya karyawan. Saya tetap memfokuskan sebagai karyawan.
Oh, enak juga ya jadi karyawan kayak gini bisa Jadi karyawan. berkembang nih. Jadi Oke. Oh, jadi karyawan. karyawan bukan Karyawan, pemilik ya, Bu? bukan pemilik dari Oke, agensi. Jadi oke. karyawan. Ya. Pemiliknya siapa, Bu Ning? Kakak saya. Kakak kandung. Kakak kandung ya. Oh, dia menyerahkan untuk Bu Ning kelola. Awalnya tidak, tapi karena saya lihat kok ini kok nggak berkembang, maksudnya itu cuman itu aja. Kalau kakak saya kan motifnya itu agak susah di pasaran tuh agak susah Iya, jualnya, terus akhirnya saya ambil alih. Pas umroh kemarin iya. itu kamu yang ini ya Ning ya. Saya diserahin beberapa lapak, saya tahu pulanya gini-gini, akhirnya kakak kemarin resmi menyerahkan ke saya. Resmi menyerahkan saya. Jadi kakak Oh, cuman ambil ini bagi hasil ambil untung untuk heeh. dagangan semuanya saya pegang Oh, gitu. jadi pemilik dalam hari ini lebih kepada punya modal modal kaosnya ya, Kaosnya yang awal, yang kayak awal awal ya. lagi awal. Tapi kalau hari ini dikelola, di-manage, di-maintain itu oleh Bu Ning sendiri. Iya, Berarti saya gajinya lebih lebih gede dong sama, dengan pemilik. Oh, sama, sama. gaji sama, Oh, jadi dari gaji sama. hasil bersihnya bagi bagi dua gitu ceritanya. Oh, gitu. Sama dan alhamdulillah sih relokasi kemarin itu gajinya tetap, maksudnya dalam arti kata tuh jelas. Oh, Kalau gitu. dulu awal kan enggak. Dan Seperti itu. selama kita udah bersepakat dan konsisten, pernah nggak dalam perjalanan meskipun punya kakak sendiri ada masalah, Bu? Kakak enggak sih. Enggak ya? Jadi Selama ini percaya enggak penuh salah. ya? Ya percaya penuh dan saya harus bisa benar-benar amanah ketika dikasih kepercayaan ini, saya nggak mau mengecewakan kakak. Malah kadang Oh, kakak itu malah libur nih libur gitu. Tapi saya lebih senang di balik layar sih. Jadi kakak saya itu dalam hal berbagi, dalam hal untuk bantu pondok, bantu apa segala macam itu mudah. Saya sukanya di situ. oh, jadi Jadi secara tidak langsung kakak beramal itu adalah hasil Bu Ning juga iya. gitu ya? Jadi Oh, jadi setiap ada acara apa saya nggak keluar, saya tetap di balik, saya iya, tetap jualan, saya iya. untuk Untuk menopang untuk ini oh, kakak kakak ya senang seperti itu. beramal soleh Senang gitu ya, ya bantu pondok dan pondok-pondok gitu lain-lain. segala macam itu udah nggak hitung-hitung, nggak ini nggak ada hitungan. Artinya meskipun secara hukum itu bukan milik, tetapi Bu Ning serius gitu ya, loyal dalam mengelola, memanage usaha ini karena tahu hasil dari ini semua tidak diserakahi oleh kakak, tapi justru kakak lebih banyak beramal soleh, yang Iya. otomatis Bu Ning ikut beramal soleh di Iya, sana. iya. Saya lebih ke Oh, oke. tenaga, Iya, 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 iya. saya. Lah sebenarnya kan kita bersedekah itu tidak hanya uang toh Bu Ning. Tenaga sih. Pemikiran kita, waktu kita, tenaga kita, Insya Allah. ilmu kita itu adalah bagian dari sedekah kita Iya, juga iya, gitu. benar-benar Oh, oke, seperti oke. Nah, saya tadi kalau pernah ada cerita nggak sih Bu Ning dengan kakak yang misalnya kakak pernah kejadian apa yang akhirnya Bu Ning begitu serius dan akhirnya bisa menyelesaikan, mungkin ada cerita persoalan yang dihadapi kakak dan akhirnya itu bisa diselesaikan? dalam hal apa di sini ya? Heeh. Jadi, Saya pernah dengar cerita katanya kakak pernah kelilit utang tapi oh iya, oh gimana tuh masya Allah. ceritanya? Jadi gini, Kak. Sebelum ini, jadi kakak itu punya utang. Oke. Jadi ketika saya mikirnya Bergabung? bergabung itu pas corona, karena utangnya itu pas corona. Jadi stok Oke. banyak, Oh iya. ternyata corona, Corona, otomatis kan oke. Wisata kurang, wisata omset kurang, kurang. omset kurang dan omsetnya itu yang laku tiap harinya itu untuk bayar karyawan-karyawan kakak. Oke. Terus saya pikir, terus setiap pendapatan saya di sini yang lapak itu kan saya kakak bagi untung saya, terus lainnya kan untuk stok, untuk uangnya itu untuk stok barang Iya, dan segala macam. iya. Saya pikir-pikir setiap kali saya kasih ke kakak itu kok jarang nyicil utang. Dan Oh, itu saya mikir gini, Kak, bukankah kakak ini tuh mau haji, gimana kalau ini saya pegang, bagi hasil yang untungnya itu saya pegang, saya untuk bayar utang-utang kakak. emang sampai berapa utangnya, Bu Ning? Kurang lebih 300 Juta? 300 juta itu empat toko, empat Apa toko, toko? empat toko. Hutangnya itu hutang dagangan? Dagangan, Dagangan, bukan hutang utang, di lembaga keuangan? enggak, Oh, utang enggak. dagangan yang itu untuk stok corona itu. Yang itu. Oh, oke, oke. Kakak sih sempet kaget, kagetnya mungkin kok gue peduli banget karena aku gitu. Heeh, Kakaknya heeh, kagetnya seperti itu. heeh, heeh. Ya, ini caranya biar nanti kalau kakak berangkat haji, ini lunas, kakak ayem nggak punya utang. Oh, Bismillah, memang kalau niat kita baik, iya, Allah itu saya pasti ada juga jalan. pasti ada jalan, masya Oke. Allah. Bener-bener yang di
100 awalnya itu 77 juta, satu toko itu 70 juta, itu berapa ya, 1,5 bulan lunas. Terus setiap Ahad saya bayar, saya kumpulin hasilnya itu, untungnya itu, saya bayar, saya cicil, lunas. Akhirnya terus 100 juta lunas, terus kemarin terakhir terus 33, terus 90 itu lunas, alhamdulillah lunas. Jadi kira-kira Kemudian hutangnya itu 300-an sekitar juta 300 juta. dilunasi dalam jangka waktu berapa, Bu? 5 bulan, 5 kurang lebih bulan itu 5 tapi bulan, masa 6 bulan corona gitu. atau pasca Ini corona? kemarin Oh, jadi ini. pasca corona menyelesaikannya. Iya, Dan alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, namanya hutang tuh seperti itu ya, Bu. Ketika kita berniat untuk membayar hutang, insya Allah pasti Allah kasih pasti jalan gitu ya, Bu. Oh, pasti. jadi Selalu. berarti Kakak senang banget dong selesai hutangnya dan berangkat haji. Itu Masya Allah, masih Yuda. Makanya kemarin tuh mau minta doa apa gitu. Kakak berangkat. Aku bilang minta ini istiqomah aja. Oh gitu. Minta jodoh, enggak ya? Udah ya. Udah ya. Udah 2, Bu. Udah 2 ya. Oke, udah 2 putranya ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Oh, oke. Jadi artinya loyalitas terhadap perusahaan, meskipun itu punya Kakak sendiri, itu membuahkan hasil ya. Dan mungkin Kakak sendiri tidak pernah menyangka dengan ketekunan dan manajemen yang dilakukan oleh Bu Ning bisa menyelesaikan hutang segitu banyak ya. Masya Allah. Kemudahan dari Allah juga. Ya, udah pasti ya, karena niatnya itu penting banget. Nah, kan ini udah tahu nih triknya, artinya tempat mengambilnya tahu, konsumennya tahu yang disukai, melayaninya tahu segala macam. Pernah nggak sih Mbak Ning kepikiran, oh ya sudah, saatnya nih kakak dilepas, aku punya usaha sendiri. Pernah kepikiran nggak? Sekilas pernah. Sekilas, kemarin pas relokasi itu sekilas pengen buka usaha sendiri. Tapi itu cuma sekilas aja. Setelah saya pikir, saya mau cari apa gitu. Otomatis saya mikirnya gini, kalau saya buka usaha sendiri, terus bagaimana dengan kakak? Otomatis langganan yang udah kenal saya, yang udah deket sama saya, larinya ke saya, beli dagangannya di saya, karena memang mereka nggak kenal dengan kakak saya. Terus bagaimana dengan kakak saya? Satu, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya di tempat sini, di bos saya ini kakak saya, sudah enak. Sudah sangat enak, udah nyamannya kenapa? Waktunya mau sholat itu mau 10 menit, mau 5 menit, udah tinggalin dagangan, oke, bisa, boleh, sangat boleh. Kalau untuk hal ibadah nggak masalah. Ada tetangga meninggal dadaan, telepon izin langsung dikasih. Dadaan mau nengok orang sakit boleh langsung boleh dikasih izin. Terus untuk keperluan rumah kan otomatis kalau di jam kerja saya harus bener-bener ini, saya nggak mau korupsi. Saya kerja nih, nanti kalau saya beli ke toko apa, beli pensil atau bolpen yang dipesan anak saya dari rumah, kan saya korupsi waktu kerja. Saya WA, Kak, saya izin beli pensil untuk anak, pesanan dari rumah gitu. Dapat lagi nih kerennya. Jadi betapa kejujuran itu penting banget ya, sekalipun bosnya kakaknya sendiri, tapi dia memanage waktu, Bu Ning memanage waktu, nggak mau korupsi. Emang teman-teman sekalian, namanya korupsi itu tidak hanya uang, tapi waktu juga bisa yang namanya korupsi. Jadi tetap izin ya? Tetap izin, mau beli apa tetap izin. Dan izin itu, terus kakak bilang, Ning, untuk keperluan apapun, kamu nggak perlu izin, sudah saya kasih izin gitu. Terus saya mikir, saya mau cari yang kenyamanan kayak apa lagi? Pengen nyaman kayak apa lagi? Sholat bisa tepat waktu. Mau berbagi ke temen, mau ini boleh. Belum tentu saya buka usaha sendiri, saya bisa sholat tepat waktu. Otomatis saya mikir bisnis saya, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah disyukuri. Jadi berarti memang sempat kepikiran, tapi setelah ditimbang-timbang, cari apa sih? Toh juga nggak ada masalah. Kenapa mesti gitu ya? Di sini udah nyaman. Udah nyaman. Mungkin barokah juga karena adik kakak saling tolong menolong ya. Selalu kerjasama. Jadi ketika ibu sakit itu saya ngerawat ibu, kakak yang pembiayaan. Pembiayaan. Yang bayar rumah sakit itu kakak. Jadi memang kita kerjasama. Karena ibu maunya dirawat cuma saya. Iya dong, perempuan. Iya, perempuan dirawat gitu. Kakak yang
kamu yang rawat, aku yang biaya. Biasanya kerjasama seperti itu. Oke, Iya, oke. jadi saling Iya, saling ini, saling membutuhkan. iya. Itu barokah teman-teman. Kalau kita adik kakak saling tolong menolong, ada unsur kejujuran, keadilan, kemudian tidak saling mendolimi, akan bertahan baik. Terus mungkin itu tadi cerita usaha ya Mbak, ini cerita usaha dari awal membesar dan tetap konsisten dengan segala macam trik pelayanannya gitu. Terus gimana ceritanya kok ketemu BMT dan akhirnya menjadi anggota BMT tuh ceritanya gimana dulu pertama kali tahu BMT Mbak nih? Ya tahu BMT itu ya karena sering lewat ya. Dan saya tuh orangnya minderan. Oh, oke. Masuk bank itu grogi. Oke. Masuk ke tempat mewah itu saya grogi, saya nggak bisa karena memang udah biasa di kampung. Jadi ya masya Allah itu saya akui seperti itu. Jadi pernah diarahkan kakak saya itu ke bank, salah satu bank terbesar di sini. Naik becak di sana. Saya disuruh masuk, saya tanpa dibimbing. Saya tuh di sana bingung. Nggak, bener-bener yang nggak nyaman banget dan alhamdulillah sekali ada BMT. BMT tuh udah datangnya tiap hari, nabungnya nggak harus banyak, ngambilnya masya Allah juga langsung bisa, dan itu sangat-sangat membantu sekali untuk kami yang khususnya yang minder-minder ini. Artinya waktu itu Mbak Ning melihat lalu lintasnya AO kita, atau waktu itu AO kita menawarkan ini ada BMT, Ibu boleh bergabung, gimana Bu dulu? Menawarkan, terus menawarkan. Saya lihat, jadi tiap hari gini, lewat. saya tuh tipenya orang yang setiap ditawarkan langsung mau. Saya lihat dulu. Tapi memang ya ada akhlak itu yang muter itu kok sopan, terus ini gini seperti ini, jadi saya tertarik, katanya seperti itu. Jadi saya nggak mudah tertarik dengan yang ini Bu seperti ini, enggak, saya enggak. Saya lihat kesehariannya, seperti ini, seperti ini, ya saya percaya. Dan itu pernah juga dulu baca awal berdirinya BMT itu, dengan masya Allah niat tulus ibu bantu itu yang sedang gendong ya, di situ dengan pinjaman pertama 25 ya, itu masya Allah. Saya baca gitu, saya baca. Jadi saya tuh sukanya itu gimana ya, tipenya itu nggak gampang percaya. Saya lihat dulu, seperti ini, saya pelajari seperti itu. Jadi maunya itu tidak ujuk-ujuk ditawari mau, tapi Ibu justru profiling ya, nanya dulu, lihat dulu siapa sih gitu. Itu salah satu akhirnya Ibu tertarik itu ketika membaca BMT, di sisi apanya Bu? Kok akhirnya ini cocok nih, saya oke nih dengan BMT gitu? Di pertama tertariknya itu karena ketulisan Ibu pas Ibu mau bantu yang terlilit itu ya. Kalau di itu kan banyak bank apa namanya itu? Plecet ya. Saya sangat mirip, dan itu benar-benar yang nggak semua orang punya kepedulian pada mereka gitu, seperti itu. Apalagi kan yang ditawarin itu kan orang yang nggak mampu seperti itu. Jadi saya ini cocok. Gitu. Jadi lihatnya situ. Saya suka, saya klop. Jadi tidak hanya tanda lewat marketing kita, tapi justru Ibu tahu juga siapa kita gitu ya. Saya sempat baca-baca. Gitu ceritanya bergabung di BMT. Tapi masih ingat nggak Bu Ning siapa pertama kali yang menawarkan ke Bu Ning itu namanya? Sebelum Mas Eman Ibu. Pak Ismail? Masnya masih muda, agak tinggi, agak dikit ya. Sebelum Mas Eman intinya. Sebelum Mas Eman. Jadi tahun berapa Bu Ning masih ingat? Tahun 2000-an ya, awal-awal. Kita buka tahun 2004 di Malioboro. Jadi kalau di sekitar itu 2010-an kali ya Bu ya. Waktu itu Ibu pembiayaan atau hanya nabung? Saya nabung. Tiap hari? Nabung. Dan dikasih pembiayaan juga. Maksudnya saya mengajukan, dan sekarang mah dikejar-kejar suruh utang terus. Nggak, saya sukanya. Intinya kan kita harus amanah. Kalau kita semua pengen muter, ya kita harus amanah. Itu semua di rumah itu. Tapi suka deh. Berulang di BMT itu. Gitu ya. Dari bikin sumur, nggak punya sumur, bikin sumur. Itu pembiayaan pertama itu saya bikin sumur. Bikin sumur di rumah? Utang 5 juta, iya 5 juta waktu itu. Sumur. Sumur selesai, utang lagi 5 juta bikin ini apa, internet plafon? Ya? Itu. Plafon, ternit ini rumah. Ternit, Lagi udah lunas langsung, terus apa namanya? Buat adik nikah. Adik nikah seperti itu. Iya. Jadi alhamdulillah sangat membantu, sangat membantu ya. Dan saya tuh risih kalau punya utang. Gitu harus ya. cepet.
Harus cepat. Dan nggak nabung, saya nggak nabung. Kalau punya utang saya nggak nabung. Oke. Percuma kita nabung kalau masih punya utang. Betul. Ya udah, utang dulu aja lunas baru nabung. Saya seperti itu. Oke. Makanya pernah kemarin pas untuk stok lebaran itu saya utang di sini tuh 25. Saya mengajukan 25 juta? 25 itu saya berapa bulan? Berapa bulan? Itu nggak nyampe sebulan saya lunasi karena memang udah ada duitnya untuk lunasi sudah. Nah, karena memang kalau kita punya uang untuk membayar utang itu tapi kita tunda-tunda, zalim kita. Kita udah punya. Tuh teman-teman sahabat sekalian. Jadi silahkan kita pembiayaan ataupun berhutang kalau kita membutuhkan gitu, tapi kita tetap harus berniat mengembalikan secepat mungkin. Karena mungkin tanpa kita tadi ya dapat pinjaman kita tidak bisa menyelesaikan. Jadi tadi mulai dari ada sumur, ada ternit, bantu adik nikah, itu semua kebutuhan-kebutuhan. Ada orang yang memang dia menabung uangnya cukup, tetapi ada juga dengan berutang bisa menyelesaikan persoalan kita. Dan ternyata Bu Ning tidak ingin berlama-lama berhutang, tetapi bukan hutang itu suatu yang berdosa, tapi justru bagaimana dengan berhutang kita lebih produktif, dan dengan berhutang kita tetap konsisten niat membayar, Allah bantu kita untuk menyelesaikannya gitu ya Bu Ning ya. Oke. Nah kemarin kan kita ini ya Bu ya, jalan-jalan ke teras 2 gitu ya. Kita melihat situasi dan kondisi dan bertanya, ngobrol sama pedagang yang ada di dalam teras 2. Tidak sedikit tentu yang mengeluh, iya Bu Rambe bener ini rame, wisata rame gitu. Tetapi kami yang di dalam gitu ya, kemudian kami yang tidak strategis tempatnya, orang banyak lewat tapi orang nggak belanja gitu. Ada semacam keluhan-keluhan semacam itu. Saya agak sedikit terkaget ketika bertemu dengan Mbak Ning di dalam yang menyambut kami dengan sumringah dan optimis. Apa sih Bu yang ada dalam pikiran dan hati Bu Ning, situasi apapun kita tetap optimis, itu kenapa Bu bisa kayak gitu Bu? Untuk awalnya mungkin kalau mereka mengeluh mungkin karena tempatnya panas banget. Awalnya tuh saya juga kaget. Kaget, panas. Tiba kan kulitnya sampai gatal-gatal. Sampai gatal-gatal. Saya mikir, saya ngeluh itu dapatnya apa? Cuma nyesek. Awalnya saya juga ngeluh. Awalnya itu saya kok panas. Tapi saya pikir-pikir, kalau saya ngeluh segini dapatnya apa? Cuma nyesek. Akhirnya saya harus berdamai dengan ketidaknyamanan ini. Saya harus syukuri. Terus akhirnya mikir, oh iya, saya tuh enak gitu. Saya masih enak di sini cari dagangan, tinggal taruh, hujan nggak hujanan, panasin nggak apa-apa, panas ya. Berarti memang ini ya. Saya lihat yang teman-teman saya yang ngasong di hotel-hotel. Saya lihatnya di situ. Mereka dengan semangat, mereka kulaan 5 potong, 10 potong semangat dibawa ke hotel. Belum nanti sampai hotel, kadang gerimis, kadang bisnya udah bablas. Saya tuh kurang apa, masih enak saya gitu. Saya lihatnya ke mereka, saya bisa bangkit itu, bisa semangat itu lihat ke mereka. Semangat mereka itu saya benar-benar ya Allah, saya di sini masih enak gitu. Saya di sini masih enak gitu. Panas ya udahlah, jalan nih. Jadi setiap rasa panas itu saya cuma mengucap alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Dan itu saya ajarkan ke teman-teman. Dan teman-teman saya tuh datang nangis ke lapak saya, Mbak Ning laku. Sedangkan saya nggak laku. Saya bilang, kemudahan itu ujian. Kesulitan pun juga ujian. Besok juga diminta pertanggungjawabannya. Mbak Ning carinya gimana? Terus dibelanjakan kemana? Allah tanya. Kalau memang saat ini kamu kesulitan gitu, enaklah sholatnya tuh malah lebih enak, lebih khusyuk. Dia nangis. Bener nggak aku? Kalau pas posisi rame, kita sholat itu mesti, aduh rame. Kita selak cepet, dikir aja keteteran gitu. Kalau pas posisi rame, itu juga ujian. Tapi kalau posisi sepi, sujud minta sama Allah itu ya Allah enak banget. Enak nggak pas sujud ketika pas lagi nggak jualan sepi kayak gitu? Enak, nyaman. Lah itu rezekimu di situ aku. Nikmatnya di situ, nikmat hidupnya di situ aku. Belum tentu. Allah uji dengan hiruk pikuk seperti ini, laris ini. Dah, coba tak lihat hambaku ini ketika rame, sholatnya piye, zikirnya piye, seperti itu. Jadi memang
kemudahan ujian, kesulitan ujian, banyak teman ujian, intinya ujian lah hidupnya seperti itu. Jadi teman-teman lebih, oh iya Allah tuh sayang aku, kamu tuh salah satu hamba pilihan Allah aku. Nanti sampai tapi 3 hari nggak pelaris, kadang ada juga yang ngeluh 5 hari nggak pelaris. Oke, 5 hari nggak pelaris, hari pertama kamu istighfar, Allah tahu, tapi hari kedua nggak pelaris juga gitu, tetap istighfar, gabung istighfar terus. Hari kelima kamu borongan, pernah? Iya, itu karena istighfarmu. Allah tuh tahu, Allah tuh pengen kamu tuh tambah deket, Allah manjain kamu. Akhirnya mereka ya semangat. Sekarang kadang kalau mau bikin story seperti itu mungkin malu, mungkin gimana, terus nggak jadi gitu. Seperti itu. Iya, jadi teman-teman sekalian ya, di surat Al-Insyirah itu setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kali ada persoalan pasti ada jalan. Itu sudah janji Allah gitu. Nah, ini kayaknya naga-naganya ini diterapkan oleh Mbak Ning. Memang situasi itu situasi dari enak menjadi tidak enak itu semua tentu orang shock. Semua orang mengalami gitu. Bu Ning juga termasuk di awal juga shock gitu ya. Tapi kalau kita mengeluh tentang apa yang terjadi itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Tetapi bagaimana kita tadi berkompromi dengan situasi dan kondisi yang ada, kita mensyukuri apa yang ada, dan semua tadi serba ujian ya, laris ujian, enggak laris juga ujian gitu. Dan alhamdulillah masa-masa itu sudah lewat ya, Bening ya, udah lewat, dan alhamdulillah dan bisa juga berbagi dengan pedagang yang lain. Mungkin ini di penghujung podcast kita kali ini Mbak Ning, mungkin bisa memberikan pesan ya, memberikan pesan atau memberikan motivasi kepada teman-teman. Mungkin mereka masih masih merasakan di awal terjadinya perubahan situasi lokasi ini, masih dalam kondisi terpuruk mungkin, masih belum move on mungkin gitu ya. Nah, itu apa pesannya buat kawan-kawan anggota yang ada di luar sana, Bu Ning? Bismillahirrahmanirrahim. Pesan saya tetap bersabar. Tetap bersabar, karena di sini kita juga nggak lama. Di sini nggak lama. Itu tadi harta banyak ujian, kesulitan ujian, itu tadi saya omongkan dari awal tadi, semuanya ujian. Kecuali kita di sini tuh selamanya, di dunia ini selamanya, hidup selamanya, baru silahkan mengeluh. Tapi tidak, di sini hanya sebentar, itu aja. Bersabar. Allah tuh sayang sama hambanya. Bukan karena ingin memenangkan hambanya ya, tapi Allah tuh sayang, sabar. Karena apa yang kita miliki sekarang itu sudah sangat merepotkan besok hisab kita di sana, seperti itu. Allah tuh pengen kamu tambah dekat, mendekat ke aku, seperti itu. Dengan ujian seperti itu. Dan akan lebih nyaman sebenarnya kalau ujian kesulitan lebih nyaman daripada ujian kemewahan. Takut lalai. Kalau ujian kemewahan itu takut kepleset. Karena setan lebih pintar. Setan lebih pintar. Jadi kita ujian kesulitan, kita tambah dekat. Dan satu kunci perlu diingat bahwa ketika kita diuji itu tanda Allah sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang nggak akan diuji. Seperti itu. Tetap semangat sih. Jadi sabar ya, sabar, syukur gitu ya, tetap positif gitu. Iya, ini jadi kayak saya dengar Mama Dedeh yang sedang berceramah gitu ya, luar biasa. Bu Ning nih senangnya ngakunya tamatan SD gitu ya, tapi kalau dengar ceritanya lebih dari S2 gitu ya. Saya SD beneran. Tamatan mana sih? Alhamdulillah SD sekolah dasar, bukan S1 SD. Yang bener Bu Ning. Iya, saya SD. Iya, tapi kebanyakan orang nggak percaya. Tapi saya syukuri dengan saya SD pun saya bisa baca, itu alhamdulillah. Dan dulu awalnya itu saya pikir buku itu, saya nggak berani pegang buku loh Ibu. Kenapa? Saya SD, masa saya pegang buku gitu. Ternyata setelah saya masuk grup, dimasukkan grup ke adik-adik ipar itu, masuk grup, saya belajar tuh, oh ternyata yang namanya belajar itu nggak harus di sekolah. Saya hunting ke online, buku online saya beli, kitab-kitab itu saya beli. Terus saya lebih rajin ke ini yang di Sosial Agensi, bukan yang Gramedia. Gramedia. Saya rajin di situ. Kadang saya naik beca itu, Ibu ngajar di mana gitu, Masya Allah. Ditanyanya seperti itu, padahal saya
pegang buku itu nggak harus sekolah gitu. Jadi makanya ketika di sini saya sepi, saya seneng, saya nikmati ketika sepi. Alhamdulillah saya belajar. Bisa baca. Okay. Iya. Terus kalau kan kebetulan saya itu ya alhamdulillah dari pembiayaan BMT juga sepeda. Saya kan pulang pergi kerja sepedaan. Oke. Ya. Itu saya pasang, saya sambil belajar seperti ini. Belajar. Jadi bukan musik karena musik itu melenakan. Nggak bisa. Saya harus hindari. Harus hindari. Karena musik itu ya maaf ini malah gini. Ketika syairnya sedih kita ikut sedih. Ketika saya jingkrak-jingkrak gitu dengan enggak boleh. Yang saya pelajari memang enggak boleh, maaf. Jadi saya lebih ke kajian sih. Lebih kajian sambil sepedaan berangkat sambil nikmati sambil oh ya saya lebih bersyukur. Jadi membaca itu jendela dunia ya. Saya pikir nggak beneran taman SD gitu ya. Tapi memang tadi membaca itu kita bisa melihat dunia luar seperti apa gitu ya. Jadi tidak harus di bangku kuliah juga gitu ya. Ada orang yang S3 juga sama juga perilakunya kayak SD gitu ya. Menarik banget podcast kita pada kesempatan kali ini. Mbak Ning banyak bercerita kepada kita ya. Jadi betapa pentingnya jujur, sabar, ikhlas, positif. Ini istilahnya kualitasnya luar biasa ya teman-teman. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi insight bagi kita, bisa memberikan perubahan mindset, menginspirasi bagi kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Dan Allah sayang sama kita dan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kita berharap mudah-mudahan yang menonton podcast kita kali ini bisa mendapatkan pencerahan ya, sehingga tetap harus bersabar dan optimis dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, dan Allah sayang sama kita. Dan intinya bersyukur. ya. Yang sudah punya lapak, alhamdulillah punya lapak. Yang lain masih ngontrak. Iya, yang lain masih ngasong gitu ya. Masih dikejar-kejar juga gitu ya. Yang udah punya kontrakan, yang lain masih karyawan. Bersyukur, alhamdulillah masih ada yang baik yang nganggur. Seperti itu. Intinya bersyukur. Alhamdulillah la kuliah. Alhamdulillah. Makasih banget Bu Ning, kita sudah ngobrol panjang. Semoga ini menginspirasi dan bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman sekalian, saksikan kami di ngombe. Karena urip kue meng mampir ngombe. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di podcast yang akan datang yang lebih menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.